La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini tadi disebutkan juga oleh Ustadz Eki bahwa yang kedua dididikan di dalam rangka meningkatkan harkat martabat tunanetra. Oleh karena itu sejak berdiri 1964 kita telah mengantarkan sekitar 80 sarjana tunanetra S1, S2 maupun S3. Kebanyakan dari mereka adalah rata-rata sebagai guru SLB di berbagai daerah di Indonesia, juga ada yang menjadi dosen seperti di Universitas Veteran Surabaya, di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, dan berbagai daerah lain. Dan saat ini kita juga ada beberapa anak asuh kami yang kuliah, di antaranya di Gajah Mada, di UIN Sunan Kalijogo, di Universitas PGRI, UNY. Tadi mohon maaf, barangkali perlu kita sebutkan bahwa pendiri dari yayasan ini adalah Bapak Supadi Abdul Somad. Dia sebagai seorang tunanetra, dia dulu adalah karyawan Departemen Sosial, guru kesenian. Lokasinya di Jalan Tugu Kidul nomor 50. Pada saat itu Pak Padi mempunyai keinginan bagaimana untuk meningkatkan harkat martabat tunanetra. Dia di Jalan Tugu Kidul 50 itu ada gedung Kedaulatan Rakyat, di sebelah selatannya ada gedung Perpustakaan Islam. Pak Padi mempunyai anggapan bahwa kemungkinan ada enggak ya di perpustakaan itu ada orang yang ikut membantu kami di dalam rangka meningkatkan martabat tunanetra. Oleh karena itu Pak Padi diantar dari Pak Kasmo datang ke perpustakaan Islam itu menemui Bapak Kiai Haji Muhammad Mungkodas. Dia adalah ayah dari Pak Putro Mungkodas, dulu Ketua KPK, dan Bapak Kiai Haji Muhammad Solikin. Oleh beliau berdua disampaikan oleh Bapak Supadi untuk mendirikan yayasan. Itu awal Januari 1964. Akhirnya bulan Mei 1964, Pak Padi membawa teman-temannya datang lagi ke perpustakaan Islam itu untuk mendirikan yayasan, diberi nama Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam, disingkat Yaketunis. Ditunjuk sebagai ketua yayasan adalah Bapak Supadi Abdul Somad yang punya ide, dia seorang tunanetra, dan wakilnya adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Solikin. Sekretarisnya adalah Bapak Dr. Andes Margono dan Bapak Zaidun Ruslan. Bendaranya adalah Bapak Ajid Busairi dan Bapak Wajid Hamidi. Bendara anggotanya adalah Bapak Dharma Pakilaran, ini mahasiswa IAIN yang kuliah di Jogja, dia aslinya dari Sulawesi. Selanjutnya kita pada tanggal 7 Juni 1964 mendirikan SLB. Selanjutnya kita mendirikan PG 4 tahun. Selanjutnya pada Januari 1968 kita mendirikan PGALBNA 6 tahun. Pendidikan Guru Agama Luar Biasa Negeri 6 tahun, bertempat di Kampung Denoan, Maguwarjo. Itu atas SK Bapak Menteri Agama, Bapak Saifuddin Suhri. Dan Pak Padi sebagai Ketua Yaketunis diangkat sebagai kepala sekolahnya. Meskipun Pak Padi sebagai tunanetra, dia diangkat sebagai kepala sekolah tingkat SLTA. Ya. Sejak itu kita, anak asuh kita, dan itu padahal itu sudah sekolah inklusi ya. Jadi anak asuh kita awas dan tunanetra, dan dia mendapatkan beasiswa. Kalau dinas atau Departemen Pendidikan mendirikan sekolah inklusi kan tidak keliru, baru 15 tahun ke sini ya. Tapi kalau Departemen Agama 1998 telah mendirikan sekolah campuran. Dulu kita belum mengenal inklusi ya, jadi sekolah campuran. Dan anak asuhnya mendapatkan ikatan dinas. Selanjutnya karena kita sudah punya pendidikan tingkat SLTA, kita berjuang bagaimana asuh kita yang telah lulus itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sesuai cita-cita tadi untuk meningkatkan harkat martabat tunanetra tadi. Yang kita tempuh adalah IAIN Sunan Kalijogo. Dan dulu anak asuh yang pertama kita antar adalah Bapak Najamuddin. Pada waktu itu masih di
diterima sebagai mahasiswa titipan. Kita lapor kepada Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Muti Ali bahwa tidak ada mahasiswa titipan, harus kita akui penuh sebagai mahasiswa penuh. Akhirnya Bapak Najamuddin diakui penuh sebagai mahasiswa di IAIN dan dapat menyelesaikan studinya 4,5 tahun dengan hasil memuaskan. Dan selanjutnya Bapak Menteri Agama yang baru setelah Pak Muti Ali adalah Bapak Dr. Saifuddin Syukri. Pak Najamuddin diangkat sebagai PNS, ditempatkan di Yaketunis, ditempatkan di PGA 4 tahun Yaketunis. Jadi PGA 4 tahun Yaketunis sekarang berubah menjadi MTSLB, yang PGA LBNA Maguwarjo berubah menjadi MAN 4 Sleman dan sekarang menjadi MAN 2 Sleman. Iya, jadi dekat stadion Maguwarjo lokasinya. Jadi ya begitu apa yang kami sampaikan bahwa cita-cita dari Pak Padi bagaimana untuk meningkatkan harkat martabat tunanetra yang dicetuskan 1964 menurut saya berhasil. Sebab kita telah bisa mengantarkan anak asuh tunanetra S1, S2 maupun S3. Dan anak asuh kita mulai datang dari berbagai daerah di Indonesia. Bab satu-satunya yayasan Islam yang menyelenggarakan pendidikan tunanetra adalah Yaketunis. Maka anak asuh kita pernah datang dari Waingapu, Manokwari, Papua dan sebagainya. La ilaha illallah Muhammad